Itulah alasan yang setahun pacaran, 2 tahun pacaran, 3 tahun pacaran, tapi menikahnya itu 21 hari. Habis itu pisah. Mendingan nggak usah pacaran, 0 detik pacaran, terus nikah infinity tahun. Lalu alasan yang kedua itu adalah biar nggak cemburu. Takutnya kalau udah dapat pacar, nanti suatu saat Anda pasti cemburu. Entah pakarnya itu diambil orang, entah pakarnya itu selingkuh. Lalu fakta yang ketiga itu adalah keinginan jika dipenuhi merasa tak puas. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kebutuhan beda dengan keinginan. Kalau keinginan malah dipenuhi, nanti yang ada nggak puas-puas, nggak bakalan puas. Misalkan yang awalnya si Fulan salting, terus tertarik sama dia. Nanti pulang dari sana, dia itu malah ketagihan. Kayak halnya dengan haus malah minum soda. Itu bukannya ngilangin haus, tapi justru itu menimbulkan ketagihan. Terus gimana kalau ketagihan? Nggak puas-puas kalau planennya. Kalau keinginan malah dipenuhi, ntar yang ada nggak bakalan puas. Coba kalau seadanya dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, pasti merasa kenyang. Kalau keinginan itu bisa ditunda, kenapa enggak? Terus fakta yang berikutnya, jika tidak puas mencari lawan jenis lain, katakanlah kalau si A itu nggak cukup untuk memenuhi keinginan pelaku, maka pelaku tersebut malah mencari si B. Kalau nggak puas juga, nyari si C dan planennya. Tapi kalau tapi kalau disertai dengan keimanan, kemauan, itu bakalan dimudahkan untuk berhenti melakukan tersebut. Asalkan niat. Lalu yang kemudian itu fakta yang terakhir. Lawan jenis diduga Tuhan selain Allah. Manitapa'a ilahahu hawa. Yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Terutama yang udah punya pakar dan berharap hubungannya itu langgeng. Berarti dia menjadikan lawan jenis tersebut sebagai Tuhan. Padahal yang berhak dipeledokan itu adalah Allah. Jadi begitu kesepian, mintalah kepada Allah. Jangan minta ke lawan jenis. Jangan minta berhala. Lalu yang berikutnya, penyebab kemaluan membesar hingga air mani keluar sendiri berangsur-angsur. Yang pertama, ketika nonton bokep, nonton pornografi, konten yang berusia minimum 18 tahun ke atas. Lalu yang kedua, ketika akan atau sedang memperlihatkan aurat, terutama kemaluan. Yang ketiga, ketika akan atau sedang mendam kemaluan yang tidak ditutupi busana. Lalu yang keempat, ketika menggosok atau menyikat kemaluan, sama halnya dengan masturbasi. Ini air mani keluar sendiri berangsur-angsur disebabkan oleh tindakan asusila, pelecehan seksual. Lalu penyebab yang terakhir itu adalah ketika sedang berada di sisi lawan jenis, akan tetapi seseorang tersebut ingin menyentuhnya. Padahal di bulan Ramadan
hal yang membatalkan puasa itu adalah keluarnya air mani. Bersentuhan dengan lawan jenis walaupun suami istri itu dapat membatalkan saum. Demikianlah ceramah 7 menit yang saya sampaikan pada awak media. Karena tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan yang penuh barokah. Bulan yang diturunkan Al-Quran, petunjuk manusia, dan keterangan antara hak dan batil. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan sampai sekarang dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk kita dan dapat membuat kita itu semakin meningkatkan ketakutan kita pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas takwa, dan saya berharap puasa atau saum tidak hanya sekedar menahan kebutuhan seperti puasanya orang awam, akan tetapi juga menahan keinginan. Kalau keinginan bisa ditunda, kenapa tidak? Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah akan memberikan magfirah, Allah akan menghapus dosa, dan Allah akan memudahkan kita semua untuk supaya kita selalu berada pada istiqomah teguh pada apa yang telah kita kerjakan, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi apa yang telah kita kerjakan itu akan diterapkan di luar bulan tersebut. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan magfirah, memberikan kebahagiaan baik pada saat berbuka maupun pada saat seseorang berpulang ke rahmatnya. Intinya mudah-mudahan suatu saat kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita akan kembali seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan tidak berbuat apa-apa. Atau yang dipeledokan dengan fitrah, sesuai dengan fitrah masing-masing. Karena sebelum dilahirkan, fitrah telah bersumpah terlebih dahulu bahwa Allah adalah Tuhan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita akan diampunkan dosanya. Mudah-mudahan kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Sebelum materi saya akhiri, saya adakan sesi tanya jawab. Jika barangkali Lebaran jatuh pada esok lusa, yakni hari Sabtu, kemungkinan saya adakan sesi tanya jawab. Dan nanti akan saya jawab pada esok. Dan itu saja pledoi dari saya. Sebelum saya akhiri, saya akan memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dan terakhir saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sebelum saya akhiri,
Kita akan selalu mengucapkan istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.